Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk siswa-siswi kami yang mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Asari dengan mata pelajaran seni budaya. Dalam pembelajaran seni budaya pagi ini tentunya sudah tidak asing lagi, Pak Asari akan melanjutkan pelajaran yang sudah terdahulu, yaitu dengan topik tentang seni rupa. Sudah tidak asing lagi tentunya apa itu seni rupa, dari mana seni rupa, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak bisa terlepas dari seni rupa, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak terlepas dari apa yang kita sebut dengan seni rupa. Pagi hari ini Pak Asari akan membahas tentang unsur-unsur seni rupa, konsep, dan bagaimana kita dapat menghasilkan hasil karya seni rupa yang berkualitas. Seni rupa dibagi dua, yakni seni rupa murni dan seni rupa drama. Seni rupa adalah suatu benda atau suatu karya yang dihasilkan yang memiliki tekstur lembut, kasar, dan berbagai macam keunikan-keunikan yang terdapat. Apa saja sih tentunya kamu bertanya yang menjadi unsur-unsur seni rupa? Unsur-unsur seni rupa itu terdiri dari titik, garis, terang gelap, ruang, dan pencahayaan. Dari unsur-unsur seni rupa tersebut, ada yang tidak boleh dilupakan, yakni tekstur. Tekstur adalah kasar lembutnya suatu permukaan pada benda yang ada atau yang bisa kamu raba. Salah satu karya seni murni dari seni rupa yang sungguh sangat terkenal dari dulu sampai sekarang, yaitu seni lukis. Seni lukis disebut juga sebagai seni representasi atau seni menghadirkan kembali. Disebut demikian karena bentuk hasil seni lukis menghadirkan objek-objek alam seperti pemandangan alam, pantai, manusia, dan Indonesia sendiri. Seni lukis itu banyak sekali dari daerah-daerah. Salah satunya adalah seni lukis kaca dari Cirebon. Di daerah Cirebon dan sekitarnya terdapat seni lukis yang unik karena mereka menggunakan alat dan bahan yang berbeda dari seni lukis yang kita kenal selama ini. Di Cirebon itu mereka menggunakan kaca sebagai media utama atau kaca dijadikan sebagai kanvasnya. Sedangkan bahan untuk melukisnya menggunakan cat kayu. Lalu ada juga seni lukis yang sangat-sangat kita kenal, bahkan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi warisan budaya Indonesia, yakni seni lukis batik. Seni lukis batik yang ada di Indonesia kita bisa lihat ada batik Pekalongan, ada batik Solo, ada batik Yogyakarta, dan lain sebagainya. Contoh kita ambil salah satu adalah Pekalongan. Pekalongan itu seringkali disebut sebagai kota batik karena banyak penduduknya yang membuat kerajinan batik. Hampir seluruh wilayah di Pekalongan terdapat sentra-sentra kerajinan batik. Bahkan saat ini banyak dijumpai grosi-grosi batik yang menjual berbagai macam kerajinan yang terbuat dari bahan batik. Batik ini juga tidak hanya digunakan sebagai pakaian saja, tapi banyak yang menggunakannya untuk keperluan lain, seperti untuk hiasan dinding, gorden, taplak meja, tutup saji, payung, bahkan kap lampu digunakan batik sebagai khasana dan kekayaan Indonesia. Nah, ini contoh-contoh seni lukis yang berkembang di daerah Indonesia dan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki seni rupa yang bernilai tinggi dan sifatnya mutlak. Harus diakui bahwa memiliki nilai filosofi yang membumkan dunia dan membuat dunia tercengang
atas karya yang dipersembahkan oleh Indonesia pada kekayaan intelektual. Nah, sampai di sini kita akan melihat beberapa keunikan-keunikan dari seni rupa. Bukan hanya seni lukis yang kita bisa saksikan, banyak seni rupa lain seperti seni patung, seni relief, seni kriya, seni grafis, seni keramik, seni desain, dan banyak karya-karya seni rupa Indonesia yang memiliki nilai yang tinggi. Kita akan bahas satu persatu. Tadi kita sudah belajar seni lukis, sekarang kita akan beranjak ke seni patung. Seni patung adalah karya seni yang dibuat dengan proses membentuk sebuah benda yang biasanya terbuat dari batang kayu, semen, dan bahan-bahan lainnya. Karya seni patung sudah ada sejak zaman purbakala. Bahkan patung-patung yang terkenal pada zaman itu patung-patung primitif, patung-patung leluhur, atau dikenal dengan patung dewa-dewi. Kemudian ada seni rupa murni lainnya, yaitu seni relief. Seni relief adalah karya seni yang dibuat dengan proses mengukir. Karya seni ini mulai tampak pada zaman Hindu dan Buddha, dan kebudayaan-kebudayaan yang berkembang. Tema biasanya dipakai adalah berkaitan dengan kepentingan agama. Contoh konkret kita bisa lihat relief di Indonesia di dinding-dinding candi yang ada di Indonesia. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Boko, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu seni, yaitu seni kriya, yaitu seni yang cara pembuatannya dikerjakan langsung oleh tangan manusia. Ini seni kriya atau disebut pula dengan kerajinan. Nah, contoh dari kerajinan kita lihat di Indonesia ya, yaitu kerajinan dari daerah Tasikmalaya, kerajinan rotan, ya. Kemudian ada kerajinan masyarakat yang dibuat dari beberapa daerah, juga kerajinan-kerajinan gerabah, piring rotan, bangku rotan, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menarik ada seni grafis, yaitu seni yang dibuat berdasarkan proses dicetak. Cetak ini digunakan untuk mendesain. Bisa kita lihat seperti yang di pinggir jalan ada baliho, ada sablon, ada papan informasi, itu bagian dari seni rupa murni. Kemudian ada seni keramik. Seni keramik yaitu karya seni yang dibuat dari bahan tanah atau lempung yang dibakar dengan suhu tertentu. Karya seni ini lebih dikenal dengan nama gerabah. Ada beberapa daerah pengrajin karya seni keramik yang ada di Indonesia, ada dari Purwakarta dan Yogyakarta. Kita bisa melihat contohnya guci, kita bisa melihat tempat penyimpanan air, dan lain sebagainya, itu terbuat dari bahan dasar tanah liat. Kemudian ada seni desain. Tentunya seni desain ini menggunakan media yang modern, yaitu menggunakan komputer untuk mendesain, membuat pola, sehingga menghasilkan karya-karya seni yang indah yang kita bisa lihat. Contohnya adalah poster, kemudian cover buku kamu, kemudian ada beberapa lagi yang bisa kamu lihat, pamflet, nah, itu adalah karya kalian seni desain, atau infografis, nah, itu contoh seni desain. Nah, ini contoh-contoh seni rupa murni yang bisa kita temukan dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya seni rupa murni ini mengandung nilai yang tinggi yang mampu menghantarkan kita untuk mengerti bahwa seni rupa-rupa memiliki keindahan yang harus kita apresiasi dan kita kembangkan untuk orang lain. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya ke depan kita akan membahas tentang bentuk-bentuk karya seni rupa dari daerah setempat di mana kita bisa menjumpai. Untuk itu anak-anakku sekalian, mari terus untuk melestarikan budaya Indonesia dan terus memelihara bagaimana kekayaan budaya Indonesia yang memberikan kontribusi untuk mengangkat Indonesia sejajar